kita akan mulai persekutuan doa kita, dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Leonardi yang malam hari ini telah hadir. Terima kasih Pak, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Saat ini saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita kasih senyum teman kita kiri dan kanan. Kita boleh katakan kiri dan kanan, kita bertemu lagi. Sapa teman kiri dan kanan kita katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Duh puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi
Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh kembali ke tempat ini bersekutu dengan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita berikan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bersekutu di tempat ini dan mendengarkan firman-Mu. Itu bukan suatu kebetulan ya Tuhan, itu karena Engkau telah memilih setiap daripada kami. Ya Bapa, Engkau berkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah hanya kasih-Mu saja boleh menaungi tempat ini. Engkau boleh kuduskan setiap hati kami Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan syukur kami. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau selalu bersertaku Tuhan. Setiap detik bahkan setiap waktu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang baik, selalu bersertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikan
Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas satu persatu Tuhan selain puji dan sembah Kau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Saat kami jatuh, Engkau selalu mengangkat kami. Engkau selalu menggendong kami Tuhan, dikala kami susah. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, Engkau tahu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh melihat setiap kerinduan hati kami yang datang. Biarlah saat kami pulang Tuhan, kami boleh membawa damai sukacita yang ada pada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan kita sekali lagi. Kok lemes amat ya rasanya ya? Tepuk tangannya kencang dong, coba. Ayo, ya. Karena kita mempunyai Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa bagi kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Raja, ya Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Raja, ya Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Raja, ya Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa dulu sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Raja, ya Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus, ajaiblah Kau, Yesus, ajaiblah Kau, Yesus, ajaiblah Kau, ajaiblah Kau, Yesus. Beri kemuliaan pada Tuhan kita yang kencang dong, tepuk tangannya coba. Karena kita tahu saat ini kita mau puji nama Tuhan lebih lagi karena Dia kuat dan penuh kuasa. Ayo lebih lagi kita mau puji Tuhan. Bila kalian terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuat dan perkasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyata.
ajaib, ajaib yang penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu, kerajaanmu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberikan untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberikan untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberikan untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memberikan untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memberikan untuk selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dahsyat ya, sungguh ajaib Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Kita boleh tenangkan hati kita saat ini. Kita tarik nafas. Kita atur nafas kita agar kita boleh masuk dalam Tuhan lebih lagi. Kita boleh sungguh mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami tahu Tuhan, kami ini siapa? Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau boleh jadikan kami biji mata-Mu yang paling berharga di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi. Kami ingin menyatakan setiap isi hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau boleh membentuk setiap kami Tuhan untuk menjadi biji mata-Mu yang berharga. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Kau sekali lagi katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari saya undang kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan?
Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Engkau telah urapi kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh berikan kami damai sejahtera yang selalu menyertai kami sepanjang masa. Saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. Engkau buka hati kami, buka telinga kami. Biarlah Tuhan kami boleh siap menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Leonardi. Engkau urapi Bapak Leonardi dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Engkau berikan hikmat harifat dalam berkata-kata Tuhan. Biar hanya Engkau yang boleh ada di dalam dia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh boleh Engkau taburkan di tanah yang subur dan siap untuk dituai. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami silakan Pak. Selamat malam, Shalom, brother and sister, apa kabar semuanya? Bagi yang belum kenal, nama saya Leonardi. Saya dari paroki SMI Santa Maria Immaculata. Tapi dulu sebelum pandemi sering juga di sini. Tapi waktu pandemi berlangsung pernah online sekali pengajaran seminar pertumbuhan waktu itu. Malam hari ini sebetulnya saya sedang kambuh alergi sinusitis saya. Itu kalau datang, kalau nggak pilek, keset-keset tenggorokan. Kebetulan hari ini keset-keset nih. Jadi kalau nanti sepanjang khotbah ada keset-keset, yakinlah itu bukan kesalahan di telinga Anda, tapi memang suara saya. Ya, cukup jelas ya di belakang suara saya. Ya, tema kita hari ini kesetiaan atau ketaatan yang mendatangkan mukjizat. Jadi Anda lihat itu gambar apa? Yesus merubah air menjadi anggur. Jadi kita baca di Yohanes bab 2 1-11, silakan, sudah ada di sini. Yang pria bacakan ayat-ayat yang ganjil, yang genap-genap itu para wanita. Mari kita belitani. 3, 2, 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tahan dulu ya, jangan next dulu. Sudah sekalian, ini mukjizat ini yang perdana yang Yesus lakukan di hadapan publik. Ya, tujuannya apa? Di ayat 11 itu dikatakan tujuannya adalah supaya untuk menyatakan kemuliaannya sehingga para muridnya semakin percaya. Sebagaimana Yesus dalam perbuatan mukjizatnya itu untuk menyatakan kemuliaannya, demikian juga kita dalam hidup ini senantiasa Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya kepada kita. Amin. Lewat berbagai hal, berbagai mukjizat perkara dilakukan supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan, supaya tujuannya makin percaya. Maka kita menciptakan segala sesuatu kita alami, Tuhan menyatakan kemuliaannya karena dia bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Next. Sudah sekalian, ya next ya. Mukjizat ini terjadi itu berawal dari suatu pesta yang terancam bubar. Ya. Kenapa? Karena kekurangan anggur. Ya. Jadi orang Yahudi kan kalau pesta selalu itu yang pertama tuh anggur, main course-nya tuh anggur, wine karena yang terkenal. Sambil makan roti serta juga ikan begitu. Seandainya roti dan ikan sudah habis, tapi anggurnya masih ada 3 hari 3 malam, itu tetap berlangsung pestanya, bahkan meriah. Tapi sebaliknya kalau misalnya itunya ada anggur ikan sama rotinya masih tetap ada, tapi anggurnya habis, itu cilaka sekali. Itu bisa bubar. Karena menurut orang Yahudi, anggur itu dalam tradisi Israel itu lambang sukacita. Jadi mereka minum wine itu sambil sukacita, shalom, haleluya begitu ya. Jadi bayangkan suatu pesta, kalau kehilangan sukacita bagaimana? Kita kan sekarang kan musim kawin nih, November Desember ini, banyak undangan gitu. Itu kan trademark utama kan sukacita, betul gak? Biasa kita jadikan itu reuni ajang yang tidak resmi tuh, betul gak? Ketemu teman lama, apa kabar? Nah sekarang tiba-tiba tuh yang datang semuanya teroris begitu. Kan nggak ada sukacita, bukan pesta. Anggur begitu kira-kira. Yang kedua juga lambang kehangatan, musim dingin kayak begini, bisa dingin sekali, bisa 5 derajat begitu ya. Nah jadi minum wine itu hangat sekali. Bayangin kalau pesta nggak ada kehangatan, semuanya ketakutan, rasa kedingin begitu, nggak enak. Yang ketiga, anggur itu lambang penghormatan para tamu. Undangan datang itu disambut dengan minum wine sofroki. Senang sekali. Nah kalau wine-nya habis, artinya apa? 3 hal ini hilang dalam pesta pernikahan. Bahkan akibatnya si penyelenggara pesta itu bisa dikategorikan itu tidak menghargai tamu undangan. Jadi bayangin, krisis sedang terjadi. Next. Padahal sejatinya suatu pesta yang namanya pernikahan itu nggak pernah dadakan dong, betul gak? Mendadak kan nggak ada. Sekarang sunat aja pakai program kok, ya gak? Apalagi pernikahan, ulang tahun aja pakai program. Setengah tahun sebelumnya sudah diatur di mana tempatnya, undangnya bagaimana. Apalagi pernikahan 1 tahun sebelumnya minimal tuh. Ada IO-nya yang mengatur berapa undangan, makanannya sesuai gak dan sebagainya. Andai kata datang kelebihan mesti ada cadangan. Itu pikiran manusia. Ternyata di hari H perhitungan mereka meleset. Inilah perhitungan manusia. Kita udah atur baik-baik, nanti bulan depan, tahun depan anak kami masuk ke luar negeri. Tiba-tiba datang pandemi. Habis. Ya gak, lebih baik buat dianggarkan buat makan. Saya tempo hari sebelum pandemi rencana mau renovasi rumah yang udah lama, 10 tahun lebih udah bocor. Tiba-tiba datang pandemi, stop rencana itu, meleset. Lebih baik anggarkan buat makan sendiri. Itulah perhitungan manusia. Nah, bagaimana solusinya? Untuk langsung dadakan beli anggur yang baru itu nggak mungkin, mustahil. Meskipun uangnya cukup, kan nggak cukup, nggak bisa mendadakan itu. Beli di mana? Undangannya itu banyak. Jadi krisis sedang terjadi. Bayangin, diomongin 7 turunan. Ya dong, sekarang aja. Maka hati-hati kalau ngundang saya pernikahan. Biasa kan kalau saya diundang temen ya udah ada di minggu ini dan sebagainya. Angpaunya kan gede. Saya nggak mau rugi dong. Makan paling lambat itu paling telat tuh siang makan tuh. Sore saya nggak makan lagi di rumah. Supaya dalam keadaan lapar datang. Kalau bisa pakai celana yang banyak kantong tuh, masukin kue dan sebagainya. Tiba-tiba makanannya nggak habis. Gimana?
Orang kan nggak lihat hotelnya, lihat makanannya. Waduh gila si Anu undang gua, makanan habis diomongin 7 turunan. Dulu udah begitu. Berarti kan krisis sedang terjadi. Tiba-tiba yang terjadi? Tiba-tiba puji Tuhan ya. Next. Gara-gara Yesus hadir, terjadilah mukjizat. Gara-gara Yesus hadir di tempat itu, terjadi mukjizat. Air diubah menjadi anggur. Jadi pesta berlangsung dengan damai, sukacita, penuh dengan pengharapan luar biasa. Semuanya terjadi gara-gara apa? Gara-gara Yesus hadir. Terselamatkanlah pernikahan itu. Saya tahun 95 itu baru pindah ke Surabaya tuh. Lulus Sepsekina tahun 93, 30 tahun yang lalu. Masih usia 35 tahun waktu itu. Ya, 95 saya pindah ke Surabaya, itu khotbah pertama tuh. Setelah 2 tahun anjlok di Surabaya, pertama kali khotbah itu masih usia 37 tahun saya. Masih muda ya, di bawah 40. Itu di Paroki Widodaren, Gereja Vincentius Paulo. Saya bawa tema waktu itu, Yesus meredakan badai di Danau Galilea begitu. Saya ceritakan bahwa hidup kita itu seperti naik kapal. Kadang-kadang nggak ada ombak, tenang airnya. Tapi kadang-kadang ada badai taufan yang dahsyat itu. Maka apa harus kita lakukan? Jangan pernah loncat keluar dari kapal kita. Tapi tetap bersama di situ, jadikan Yesus sebagai kapten kapal. Lalu saya pulang. Kira-kira 2 bulan kemudian ada telepon dari seorang ibu, ya emak-emak muda lah gitu ya, peserta PDS itu. Pak Leonardi, terima kasih. 2 bulan yang lalu Bapak khotbah di PD kami dengan tema itu. Catat Pak, tahu gak Bapak posisi kami bagaimana? Sedang mau cerai Pak. Loh kok begitu, saya bilang. Emang udah berapa tahun menikah? 5 tahun menikah, pasangan muda. Lalu juga anak juga baru 6 bulan. Ini gara-gara suami saya itu gak berdaya, tinggal di rumah mertua. Sehingga kami setelah menikah tinggal di perumahan Taman Mertua Indah Pak. Kebetulan mertua saya tuh dominan sekali. Segala-galanya mami yang ngurus mertua. Segala-galanya diatur. Suami saya mah bohwat. Sampai saya tuh bingung, ini anak kami atau anak mertua nih diatur begitu. Akhirnya bertahun-tahun begitu nggak ada solusi. Suatu kali kami rencanakan mau cerai baik-baik, ya, pisah baik-baik. Mumpung pernikahannya baru 5 tahun. Mumpung anak kita masih kecil, jadi mungkin perceraian kita belum terlalu menyakitkan bagi anak kita. Tapi malam itu kami datang ke PD, hari Senin juga PD-nya di Doda di situ. Seperti gini bersama dengan suami saya, kenapa? Untuk nostalgia sebelum kami pisah, karena ketemu jodohnya di PD ini Pak. Tapi begitu dengar khotbah Bapak, kami tersentuh. Betul, saat ini kami mau loncat keluar dari kapal kami. Karena yang jadi kapten kapal kami adalah mertua kami. Tetapi begitu dengar khotbah Bapak, kami pending. Tunggu hari Minggunya, minggu depan berarti kami ke gereja khusus cari romo paroki yang dulu kawinkan kami. Ternyata pesan Romo adalah mirip seperti khotbah Bapak, bahwa tetap bertahan, jadikan Yesus sebagai kapten kapal. Akhirnya kami berdua putuskan, kami tidak akan berpisah. Hanya berpisah dari mertua, sekarang kami tinggal rumah kontrakan Pak. Seindah-indahnya perumahan Taman Mertua Indah, lebih indah rumah kontrakan Pak. Luar biasa. Pernikahan ini terselamatkan gara-gara Pak, Yesus hadir. Lewat khotbah yang kami sampaikan ya, yang tidak saya kira-kira. Terselamatkan gara-gara dia datang ke PD. Nah maka itu yang kita alami. Amin. Nah saudara sekalian, next kita lihat berikutnya. Pengalaman krisis yang dialami kedua mempelai termasuk Pak Sutri di Surabaya yang saya layani itu juga menjadi inspirasi bagi kita. Seringkali kita alami juga berbagai badai-badai kehidupan ya, tentang mungkin efek dari kemarin pandemi yang berkepanjangan, usaha sulit, kesehatan terganggu, atau kehidupan rumah tangga yang kacau dan sebagainya. Bagaimana caranya agar kita pun bisa mengalami mukjizat seperti itu? Maka next kita lihat yang pertama. Pertama, Yesus harus hadir dong di tempat itu, betul gak? Nah supaya Yesus bisa hadir adalah mesti diundang. Nah kita lihat kedua mempelai ini mengundang Yesus hadir di pernikahan mereka. Ini undangan yang penting, yang sangat-sangat krusial. Karena lewat undangan ini, Yesus ada, mukjizat terjadi. Seandainya Yesus nggak pernah diundang, nggak pernah ada mukjizat. Maka kita lihat undangan ini, kedua mempelai itu mengundang Yesus hadir. Bukan terlambat loh, bukan dadakan loh. Dari awalnya sudah diundang. Padahal kita lihat, yang namanya pesta pernikahan itu suasananya apa? Bahagia kan? Happy, sukacita. Ternyata mereka tetap undang Yesus satu paket sama mamanya sekalian Maria. Biasanya kita manusia waktu dulu masih hidup lama, lagi senang-senang begitu kan, lupa sama Yesus, betul kan?
Kita pesta sukacita ke luar negeri, suami naik daun itu kita pesta jalan-jalan, anak lulusan bayi itu kita juga pesta. Lupa sama Tuhan nggak perlu. Tapi begitu pandemi datang, langsung novena. Betul nggak? Anak sakit langsung rosario dan sebagainya, minta tolong sama Tuhan, kebangetan kita. Tapi kalau mempelai dalam segala situasi tetap undang Yesus datang untuk menikmati kebahagiaan, bukan dadakan loh. Nah, maka langkah pertama kita lakukan, undanglah Yesus selalu dalam setiap suasana kita. Jangan pernah terlambat. Jangan seperti para murid di Danau Galilea. Mereka memang hadirkan Yesus datang, tapi sebagai pelengkap hidup. Betul gak? Sebagai hanya penumpang, bukan kapten kapal. Kan gua yang rajain di Danau Galilea, 7 turunan berada di sini. Jam berapa kita nangkap ikan kita tahu. Jam berapa badai datang kita tahu. Cara musimnya bagaimana kita tahu. Yesus nggak dibutuhkan seolah-olah tertidur. Yang tertidur siapa? Yesus atau siapa? Iman para murid. Tapi begitu dia ngatur badai itu nggak pergi-pergi juga, mereka repot juga, bingung, akhirnya khawatir. Mungkin sampai terkencing-kencing. Baru minta tolong. Ternyata Yesus nggak pernah luka batin. Meskipun terlambat minta tolongnya, dia tetap hadir sebagai penolong. Maka kita juga begitu. Meskipun kita terlambat mengundang Tuhan, dalam keadaan mungkin malapetaka yang kita alami, impian yang telah hancur, baru minta tolong sama Tuhan, Tuhan tetap menolong. Karena dia mencintai kita. Hanya yang kurang baik kita, betul gak? Katanya kan kita mencintai Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Harus gimana? Sejak awal jadikan Yesus sebagai bukan pelengkap lagi. Dia hadir kita undang datang. Nah, Anda bilang, Pak Leonardi, saya kan sudah dibaptis, sudah terima komuni, Yesus pasti hadir dong. Betul. Ketika kita dibaptis, Yesus hadir secara permanen sampai detik ini. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian, apakah Yesus hadir sebagai pribadi yang hidup, itu belum tentu. Jangan-jangan dia hadir hanya sebagai status. Karena kita orang Katolik. Waduh, saya udah Katolik, udah terima komuni, udah ke gereja, pasti dari betul, tetapi hanya status. Wah, saya udah terima surat ini nih, baptis nih, ini nih, wah puncak jadi orang Katolik. 1 tahun saya katakumennya malam minggu lagi. Jadi waktu wakuncar kami hilangkan untuk katakumen. Sekarang gue balas dendam, hore udah puncak jadi orang Katolik. Ini buktinya status, yaitu surat baptis. Tiba-tiba yang datang pandemi, bisa ke menolong? Gak bisa. Hanya Yesus yang menolong, Yesus yang hidup. Maka ke gereja penting, itu penting, tapi gak cukup. Pulang mesti doa pribadi, ada hubungan connecting dengan Tuhan dalam doa pribadi, baca firman Tuhan, serta berkomunitas. Lama-lama Yesus hadir sebagai pribadi yang hidup, bukan status lagi. Maka ketika ada persoalan, dia bisa menolong kita. Amin, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adanya tindakan iman untuk meminta pada Tuhan. Sekarang saya bertanya, Yesus kan sudah hadir sebagai pribadi yang hidup. Apakah dijamin gak langsung kita gak punya pergumulan lagi? Gak pernah ada. Yesus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, gak pernah. Bahkan dia ingatkan selalu ada tantangan, ada via dolorosa. Tapi dia tidak pernah tinggalkan kita, betul gak? Nah, maka apa yang kita lakukan? Tetap ada badai, tetapi kita meminta dalam iman kepada Yesus. Seperti Maria. Bunda Maria ini hadir karena yang menikah itu salah seorang sepupunya. Jadi dia mewakili pihak keluarga dan juga sangat penting. Biasa wanita kalau hadir di pesta selalu urusan konsumsi. Tiba-tiba habis anggurnya. Persoalan kedua mempelai menjadi persoalan Bunda Maria. Betul gak? Nah, kita lihat nih, apa tindakan Maria untuk mengatasi persoalan ini supaya ada solusi, ada anggur yang baru. Apakah Maria pergi ke Carrefour atau ke mall? Enggak ya. Tapi ibu-ibu milenial muda sekarang, kalau rumah tangganya kekurangan anggur, carinya di Carrefour, di mall. Kasak kusuk main gini. Bahkan sekarang pakai istilah rohani, pelayanan. Padahal kita tahu itu killing the time sebetulnya. Di rumahnya udah anggur yang asem, carinya begitu. Betul gak? Nah, apakah Bunda Maria cari anggur yang baru itu di nightclub atau steamboat? Enggak ya. Tapi bapak-bapak milenial zaman sekarang carinya di steamboat dan di
dinekap seperti saya zaman dulu. Puji Tuhan, Maria nggak lakukan. Kemana dia pergi? Pada Yesus. Yesus, tolong kami dong, kami kekurangan anggur. Padahal itu mukjizat perdana yang dilakukan Yesus. Sebelumnya nggak pernah. Dari mana Maria bisa tahu kalau Yesus adalah sebuah solusi? Yesus adalah jawaban. Dari mana? Dari firman yang dengar. 3 kali Maria mendengar firman Tuhan. Pertama kali malaikat Gabriel datang katakan, Maria, engkau akan beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung, nama anaknya yang kau kandung tuh Yesus Sang Juru Selamat. Itu firman Tuhan. Masuk kuping kanan Bunda Maria, gak tembus ke kiri tuh. Masukkan ke hati, diolah jadi iman. Itu yang pertama. Yang kedua kapan? Waktu Yesus lahir di Bethlehem, kira-kira 10 kilo sebelum Bethlehem, yang sekarang lagi perang-perang gitu ya. Itu ada padang gembala, padang Efrata. Pada gembala kambing domba itu banyak sekali, ada gua-gua. Saya 2 minggu lalu di sana dalam keadaan perang, saya di sana bawa grup, baru pulang 2 minggu lalu. Ya, tapi di tempat yang kami kunjungi jauh dari perang. Itu banyak gua. Nah di situ, waktu Yesus lahir itu para malaikat datang. Jangan takut, karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat bagi kalian. Pergilah ke kota Daud, ada seorang wanita gendong bayi dalam lampin. Itulah Maria dan Yesus. Ini firman Tuhan yang disampaikan lewat para malaikat, disampaikan ke gembala. Gembala berangkat. Maria tadi ketemu gini dan sebagainya. Untuk kedua kali Bunda Maria mendengar firman Tuhan dari kuping kiri, nggak tembus ke kanan, tapi diolah dalam hati jadi iman. Yang ketiga kapan? Waktu Yesus 12 tahun. Itu adat istiadat Yahudi, putra sulung, ya, senantiasa setiap tahun harus diajak orang tuanya merayakan Paskah Yahudi di Yerusalem, Bait Allah. Jadi tiba-tiba hilang Yesus, pulangnya nggak ada. Ternyata lagi ngajar di Bait Allah. Maria berkata begini, tidak tahukah kamu begitu kepada kami? Sepanjang malam kami mencari engkau. Lalu apa jawab Yesus? Kenapa kalian mencari aku? Tidak bolehkah aku berada di rumah Bapakku sendiri? Waduh. Sekarang yang ketiga kali Maria mendengar firman itu langsung dari mulut Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Waduh, ini Yesus ini luar biasa. 100% anak manusia tapi juga anak Allah. Maka Maria percaya Yesus adalah jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Amin. Maka langkah kedua, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tentang Yesus. Begitu dengar homili atau khotbah begini, masuk ke kuping kanan, jangan tembus ke kiri, ya, jangan masuk ke kepala, dibuang ke bawah, jangan, simpan dalam hati, diolah jadi iman. Maka ketika kita punya problem, so pasti tahu Yesus adalah jawaban. Amin. Tapi kalau nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah baca kitab suci, nggak ada Yesus dalam hati kita, nggak ada iman. Sehingga waktu kita punya problem, lagunya beda. Uang jawaban dalam hidupku. Betul apa salah? Salah. Kita memang butuh uang. Fisik kita butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Uang bukan jawaban. Uang hanyalah sarana. Pandemi kemarin bisa gak dikalahkan dengan uang? Nggak bisa, banyak yang meninggal. Berarti kita butuh Yesus sebagai jawaban. Itu yang kedua. Sekarang saya bertanya, Yesus hadir sebagai pribadi hidup, tetap ada problem. Tindakan kedua, minta dalam iman. Nah sekarang setelah kita minta dalam iman, bangunkan Yesus dengan iman kita, ya, apakah langsung instan gak dikabulkan Tuhan? Belum tentu, ada perlu proses. Karena iman yang sejati bukan iman yang instan, tapi iman yang berproses, bertahap. Semakin susah dapatnya, sebenarnya tantangan. Iman sejati, termasuk pacar atau juga istri. Istri saya mantan pacar dulu, itu juga Mudika Imangga Besar. Itu kembang di PD kami, banyak saingan orang-orang kaya. Tapi karena saya ketua Mudika, langsung dapat begitu, lewat perjuangan. Nah karena susah dapatnya, sekarang tetap setia 35 tahun, karena dapatnya susah. Tapi waktu itu kalau dapatnya gampang, mungkin hilang juga cepat, betul gak? Nah iman juga begitu. Nah maka kita perlu apa? Kita lihat langkah ketiga, silakan next.
Adanya sebuah pengharapan tuh yang ketiga tuh, tetap berharap. Seperti Maria bilang, tolong dong Yesus. Apa jawab Yesus? Mau apakah engkau daripadaku ibu saat aku belum tiba? Kurang sopan jawabannya. Selalu dia mengatakan, mau apa sih ibu dari aku untuk melakukan sesuatu yang belum saatnya aku lakukan? Dari jawaban ini, tidak seorang pun yang tahu apakah Yesus mau nolong atau menolak permohonan ini. Inilah saat-saat yang krusial bagi orang percaya. Kan saya udah doa, saya udah puasa, udah pantang, udah konseling, udah begini-gini, kok rasanya lambat banget. Terkadang kita merasa tak ada luka, tak ada waktu lagi, terlambat sudah. Betul gak? Wah, kapoklah aku, ngapain ikut Tuhan, kurang cun, udah pindah dan sebagainya. Kan begitu. Tapi Maria tidak. Maria membaca gestur Yesus, karena dia pernah dalam rahimnya. Rahim itu dekat dengan batin. Dia ngerti baca gestur tubuh Yesus. Meskipun ngomongnya gitu, tapi dia yakin, percaya Yesus akan menolong. Makanya dia antisipasi, berkata pada pelayan, apapun yang dia katakan pada engkau, buatlah itu. Ini disebut apa? Pengharapan Maria. Meskipun kelihatannya ditolak, kelihatannya di saat nggak ada jalan, tapi tetap ada jalan bagi dia. Itulah pengharapan. Gara-gara pengharapan Maria ini, mukjizat terjadi. Coba waktu itu kalau Maria seperti kita, udahlah kapok ikut Tuhan, nggak pernah ada mukjizat. Maka pengharapan Maria adalah pengharapan orang percaya. Apapun yang kita alami, dokter mengatakan udah percuma, 3 bulan lagi nyawamu sudah hilang, cancer stadium 4. Juga orang bilang mengatakan sebetulnya jual semua benda dulu, nggak mampu bayar utang, udah hopeless dah. Tetapi tetap harus punya pengharapan. Sekecil apapun pengharapan kita itu, titik awal terciptanya mukjizat. Saya sejak 97 udah bawa tur ke Israel, spesial ziarah Holy Land, masuk kemarin, hampir tiap bulan. Cuman dipotong pandemi, 3 tahun nganggur. Setelah pandemi itu hampir tiap bulan loh. Baru kemarin lagi perang begitu. Salah satu rute yang bagus bagi kita orang Katolik adalah di Kana itu, gereja Kana. Bagi yang sudah pernah pergi tahu. Nah waktu itu tahun 2015 saya bawa 30 peserta begitu. Saya IO sekalian tour leader di situ gitu ya. Jadi semuanya saya kenal semua peserta itu. Ada 10 pasutri, 20 orang. 10-nya nggak bawa pasangan, bawa orang tua, bawa anak atau bawa teman begitu. Lalu ke gereja itu diadakan pembaruan janji pernikahan dengan Romo yang kita ajak begitu. Nah acaranya setelah khotbah, setelah Romo pulihkan atau diperbarui janji pernikahan, itu para pria tuh kasih bunga ros ke mempelai atau kepada istrinya. Sang istri kasih secangkir wine kepada suami. Kalau wine kan gampang di situ. Nah bunga rosnya dari mana? Kalau kita bawa persiapan dari Jakarta udah layu, beli sulit di situ. Nah toko anggur yang kasih kita, depan gereja itu kan ada toko wine. Sebelum kita misa kita ada prepare waktu setengah jam, belanja dulu tuh souvenir anggur, taruh di bis baru kita masuk. Nah lalu biasanya yang punya toko itu kasih bunga mawar. Karena kami 10 pasutri, bunga mawarnya kan 10 ya, dikasih ya. Tapi hari itu saya dikasih 11 bunga. Saya bingung ini mau kasih siapa, dibuang sayang kalau saya pegang ngapain. Sambil mengikuti misa, saya bingung. Tanpa saya sadari, sekuntum mawar yang saya pegang menjadi pemicu pulihnya hubungan pasutri dari peserta saya di situ juga. Ada seorang ibu sepantas saya waktu itu, dia nggak bawa suami, hanya bawa ibu sama 2 anak gitu ya. Begitu selesai kan pada foto-foto di altar gereja yang indah, dia datang, Pak Leonardi, boleh gak bunga yang nganggur itu kasih saya? Saya bilang kebetulan Bu, memang saya bingung juga, tetapi Bapak mau nggak wakilkan suami saya di mimbar kasihkan ke saya? Saya kaget, karena saya tour leader, saya ikutin juga mau. Saya kasih begitu ya, persis seperti pemulihan pembaruan gitu, nangis, air matanya mengalir. Saya pikir suaminya udah meninggal atau udah cerai, ternyata masih ada. Malamnya cerita di hotel, Pak Leonardi, suami saya tuh arogan sekali, bukan Katolik, nggak mau dibaptis. Padahal janjinya dulu gede-gede mau jadi Katolik yang sebaik. Sekarang anak 3 pun nggak mau dibaptis. Dan yang bikin saya hancur, waktu kami menikah nggak mau kawin di gereja, padahal bisa dispensasi.
Nah akibatnya bagi saya orang Katolik yang dispensasi pernikahan nggak ada sakramen, dilarang oleh hukum gereja, nggak boleh nyambut komuni seumur hidup. Dia ikuti 30 tahun. Saya ke gereja cuma silangkan tangan, nggak berani nyambut. Padahal dia orang kaya loh. Di Jakarta punya toko berlian, toko emas begitu ya. Kekayaannya tuh nggak habis 7 turunan. Dia bilang, Leonardi, dengan kekayaan saya bisa beli apapun di dunia. Cuman ternyata saya nggak mampu beli komuni yang saya rindukan. Ini suaminya apalagi ini maaf ya, termasuk tipe suami yang setia. Setiap tikungan ada. Tiap tikungan punya pacar maksudnya gitu. Setiap tikungan ada pacar gitu. Di Melbourne, di Australia, di Singapura punya istri muda katanya gitu ya. Simpanan banyak gitu, orang kaya. Jarang pulang ke Indo. Dia bilang istri ini cantik loh, kayak Lim Ching Sia zaman dulu. Udah kaya begitu. Nggak ada laki yang nggak mau. Saya aja ABG lihatnya atas sebuah gemeteran. Dia bilang sebetulnya saya bisa balas dendam Pak, tapi saya nggak mau lakukan cara saya sendiri. Saya masih berharap kepada Yesusku yang tetap memantau kami. Wah, kita doakan di Kana, lalu kan berakhir ziarahnya di Mesir, di Kairo, gereja sampah, gereja mujizat. Kita doakan penuh pengharapan dia. Dan Tuhan bekerja lewat pengharapan ibu ini. Sebelum pandemi, anaknya married yang paling besar di gereja. Saya disuruh hadir sebagai wakil keluarga. Ceritanya malamnya mau doakan resepsinya gitu. Dia bilang, Pak, sebulan sebelumnya saya sudah datang ke paroki. Tanya Romo paroki, boleh gak nanti Romo kalau kasih sakramen pernikahan buat anak kami, tolong kasihkan kami juga. Saya masih berharap suami saya mau Romo, supaya saya bisa nyambut komuni yang saya rindukan. Romonya bersedia tapi suaminya gak mau. Wah, kita doa lagi dan sebagainya. Gak mau pulang lagi, suaminya marah begitu. Ternyata memang kuasa Tuhan bekerja, mukjizatnya terjadi lewat pengharapan ibu yang sangat imannya mungkin nggak, saya kalah sama dia ya, pengharapannya kuat sekali. Seminggu sebelum anaknya married, pulang bertobat dan mau terima sakramen pernikahan di gereja. Saya nggak usah sebut gerejanya, kota di Jakarta Barat. Hari itu ibu itu nangis luar biasa karena 2 pasang menikah di gereja, pasangan milenial dan pasangan jadul. Tapi sampai sekarang suami nggak di Katolik, nggak apa-apa, yang penting mau terima sakramen pernikahan. Nah itu pengharapan. Pengharapan Maria adalah pengharapan orang percaya. Apapun yang kita alami, tetap mesti punya pengharapan. Amin. Sekecil apapun pengharapan itu titik tanya mukjizat. Ya. Baik, kita lihat berikutnya. Yang keempat, next, ya. Adanya ketaatan untuk melakukan apa yang Yesus mau. Nah, waktu kira-kira mujizat mau dilakukan, Yesus butuh sarana. Maka diminta para pelayan melakukannya 6 tempayan. Harus isi air. 1 tempayan isinya 120 liter. 6 tempayan 720 liter. Kalau zaman dulu nggak seperti sekarang, ada instalasi air, ada gentong segala. Dulu nggak ada, cuman tempayan sama sumur. Bayangin tuh, mereka setia dan taat, angkat itu 6 tempayan tanpa komplain kepada Tuhan. Cuman dalam hati, kok begini, urusannya kok begini, kan urusannya kan anggur, kok suruh angkat air, mungkin ngomong gitu, apakah bisa? Tapi dia taat lakukan. Nah, karena ketaatannya tercipta mukjizat. Coba kalau dia nggak taat, nggak mau, nggak pernah ada mukjizat. Mukjizat terjadi harus ada kerjasama 2 belah pihak. Amin. Pihak Tuhan yang menyatakan mukjizat, bagian kita taat, mau melakukan perintah Tuhan, baru ada mukjizat. Kalau hanya satu pihak, nggak pernah ada mukjizat. Keselamatan terjadi kalau secara kombinasi 2 belah pihak. Yesus lakukan mukjizat, kita mau. Waktu sebelum pandemi, masih 5-6 tahun sebelum pandemi, saya udah putuskan nggak mau melukis. Padahal saya kan pelukis sejak kecil. Lukis film untuk bioskop, akhirnya bertobat jadi lukis rohani, gambar Yesus dan sebagainya gitu. Karena bagi saya lukisan itu kebutuhan sekunder ya. Orang kan cari kebutuhan primer, makan, minum, kesehatan begitu. Jadi kalau lukisan itu kan sekunder, itu kan kalau ada sisa uang itu buat hobi, piknik, jalan-jalan, itu nomor 2 lah, yang penting kan makan. Nah karena kantongnya biar pet, saya putuskan sudahlah nggak usah lukis deh. Nanti tunggu pensiun hari tua aja. Sekarang saya tour leader aja deh, tiap bulan bawa pulang $, dari luar begitu kan, seneng betul kan? Buat apa? Jadi saya 5 tahun nggak lukis, studionya udah kaku, udah seperti gudang, catnya udah kering, tangan saya udah kaku, dan terutama saya kehilangan passion, nggak ada asal lagi melukis itu.
Nah, sampai tiba-tiba datang pandemi, pandemi datang 3 tahun, nggak ada kerjaan. Tur paling anjlok, nggak ada pelayanan. Dan saya nggak kepikir kembali melukis. Saya pikir nonsen. Ternyata Tuhan inginkan saya kembali melukis. Ceritanya gimana? Suatu malam waktu tahun 2020 akhir, pandemi udah merajalela, udah banyak yang meninggal, dan kami nganggur. Tiba-tiba handphone saya bunyi tengah malam. Ada WA masuk. Pak Leonardi dari seorang ibu. Apakah Bapak masih melukis? Gak, saya kaget. Nggak pernah hampir 7 tahun ini bicara tentang lukisan. Kok ada orang mau soal lukisan? Saya percaya Tuhan yang mengatur. Betul Bu, tapi saya udah 5 tahun nggak lukis Bu. Emang ada apa Bu? Dia bilang gini Pak, sebelum pandemi terjadi, saya 2 pagi di kamar doa saya itu saya mengalami penampakan Yesus. Seperti Suster Faustina begitu. Dia datang, ya dalam bayangan dia begini penuh dengan kemuliaan, ada ayatnya. Jangan khawatir anakku, masa depanmu ada di tanganku. Saya pikir waktu itu ini biasa-biasa aja. Tapi begitu pandemi meledak, suami kehilangan pekerjaan, saya percaya itulah mukjizat buat saya. Tolong Bapak lukisin dong adegan itu. Saya lagi doa begini, Yesus datang ada ayatnya. Bu, saya bilang saya udah 5 tahun gak lukis Bu, udah kaku. Kalau gitu saya tanya Tuhan dulu dah. Saya doa, saya bilang Tuhan apakah bisa seperti para pelayan tadi dalam hati. Saya bilang ini kan lukisan kan sekunder Tuhan. Apakah bisa? Saya bilang mungkin cuma satu kan, cuma kotor-kotor di tangan saya melukis, nanti nggak ada lagi bagaimana? Lu kirim dolar aja, saya pikir dalam hati lebih cepat gitu ya. Saya berontak begitu, nggak ada jawaban dong Tuhan. Yang jawab siapa? Ibu tadi, tipun terus Pak, cepet Pak, bikin Pak, berapapun saya bayar Pak. Akhirnya saya juga tergoda. Saya minta waktu 3 bulan. Waduh berat sekali. Tangan udah kaku, nggak ada passion. Beli cat yang baru susah, adaptasi warna lagi, mereknya beda, mesti renovasi studio dan sebagainya. Tapi saya ikuti, mulai taat kepada perintah Tuhan. Saya yakin Tuhan yang minta. Ternyata betul. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, mulai terjadi mukjizat. 1 bulan setelah itu, tiba-tiba tangan saya lincah kembali, bisa menari di atas kanvas pakai kuas begitu. Passionnya ada lagi. 2 bulan belum kelar, datang telepon lagi, Pak pesenlah saper Pak. Selama 3 tahun, ternyata lukisan menjadi solusi bagi kami sampai sekarang. Luar biasa. Ketika kita taat, mukjizat terjadi. Amin. Itu ya. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Next. Sekarang bagaimana respon manusia terhadap mukjizat Yesus? Kita baca 3, 2, 1. Yang ayat 9 sampai 10 silakan. Bagaimana respon si mempelai dan pemimpin pesta? Waduh, tercengang-cengang. Loh Tuhan, kok begini? Jadi mukjizat yang Yesus lakukan, air domba menjadi anggur, itu merupakan di luar ekspektasi mereka, di luar pengharapan mereka. Tadinya kalau mempelai berharap kan yang penting minimal masih berlangsunglah pesta, yang penting ada anggur lah. Mereka nggak bayangkan yang muluk-muluk. Ternyata yang Yesus lakukan melebihi ekspektasi mereka. Bukan saja anggurnya ada, bukan saja pesta berlangsung, tetapi number 1 yang terbaik. Itulah pekerjaan Allah. Kalau kita taat setia pada Tuhan, kita pun akan tercengang-cengang. Tuhan, minimal saya udah pekerjaan sudah baik, ternyata jadi direktur lagi. Udahlah Tuhan, yang penting saya sembuh, ternyata diberikan anugerah lagi. Itulah karya Tuhan membuat kita tercengang-cengang. Amin. Sekarang yang terakhir saya mau kesaksian. Next. Anda lihat anak kecil ini suatu hari dia kan senang lihat bintang sebetulnya. Ya. Yang penting saya bisa lihat bintang aja udah senang. Itu pikiran anak kecil itu. Ternyata hari itu dia bukan hanya ngelihat bintang, tapi dapat megang 1 bintang yang jatuh. Luar biasa, tercengang-cengang. Ya. Saya waktu berlangsung pandemi itu kan kembali melukis. Itu tahun 2021 ceritanya. Saya berharap harus setiap bulan 1 lukisan minimal, baru bisa mengganjil perut kami dan bayar tagihan-tagihan. 1 lukisan itu 5 juta. Kadang-kadang orang diskon 500 ribu, tinggal 4.500.000 begitu. Januari ada yang pesan, puji Tuhan. Februari ada, puji Tuhan. Maret, April, Maret
April, Mei, Juli kosong. Saya mulai bergumam dalam hati, saya bilang, Tuhan, kalau Juli ini kosong sampai Agustus kosong juga, bagaimana Tuhan? Kami nggak mampu bertahan hidup. Bayangan 5 juta itu dibagi-bagi untuk bayar tagihan, telepon, air dan sebagainya, PLN, listrik, juga untuk makan. Apakah cukup Tuhan? Sekarang nggak ada lagi Tuhan, bagaimana? Waduh, saya mulai, tapi saya berdoa. Kemudian Agustus itu, minggu ketiga Agustus, saya khotbah online, kan online aja semuanya. PDKK ibu-ibu Surabaya jam 10 pagi sampai jam 12 itu. Saya sih kayak begini kan nggak boleh tawarin jualan, termasuk juga Holy Land saya nggak pernah tawarin lagi pelayanan, nggak boleh. Tapi saya sharing kayak begitu tentang lukisan begitu. Selesai ada WA masuk, Pak Leonardi, maaf saya lancang, saya dapat WA Bapak tuh dari panitia. Ternyata Bapak pelukis. Saya bilang, iya Bu, saya mau dong dilukisin Bu. Waduh, hati saya udah bergetar tuh. Terima kasih Tuhan. Ibu lukisan apa? Yesus berdoa di Taman Getsemani Pak, buat taruh kamar doa saya Pak. Yang model gimana? Coba Bapak sketsa, saya kirim. Wah itu Pak, bagus Pak, ukurannya gini-gini. Berapa Pak harganya, termasuk Bapak kirim ke Surabaya? Saya harganya 6 juta. Karena antisipasi kalau dari 1 juta kan masih 5 juta gitu ya. Udah seneng kan? Ya, ternyata dia bilang, saya cocok Pak. Aduh girang banget, udah pegang bintang. Dapat lihat bintangnya, udah syukur, ini pegang bintang lagi. Udah bersyukur kok begini, karya Tuhan, cengang-cengang. Saya boleh gak di WA-an nomor rekening Bapak? Saya kasih WA. Langsung dia kirim hari itu, saat itu juga 8 juta rupiah. Saya kaget. Loh Bu, kok lebih? Pak gini Pak, maaf Pak, angka 6 kurang bagus Pak. Saya kasih angka yang bagus tuh 8 Pak. Saya tercengang. Tapi dalam hati saya bilang, sekalian 10 Bu yang paling bagus mah. Tanggung ya 8 ya, 10 yang lebih bagus. Akhirnya saya lukis itu bagus sekali, udah seneng. Saya kirim ke Surabaya, ongkos kirimnya mahal 500.000 rupiah. 2 hari kemudian dikirim lagi 2 juta ke saya, pas 10 juta jadinya. Luar biasa, saya pegang bintang kayak begini. Lihat bintangannya udah seneng, apalagi pegang. Wah itu membuat di luar ekspektasi saya. Ya artinya 10 juta itu pas kebutuhan 2 bulan, Juli Agustus. Itulah karya Tuhan. Kalau kita setia dan taat pada Tuhan, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan mencintai kita. Apa yang dilakukan di PSA itu dia lakukan buat kita juga. Maka penting itu setia taat kepada Tuhan. Maka kita pun akan dibuat Tuhan tercengang-cengang luar biasa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekalian juga wujud-wujud intensi doa ini, saya ajak Anda berdiri semuanya. Ulurkanlah tangan Anda di kotak doa ini, supaya apa yang kita inginkan, intensi ini disampaikan pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Bukan kebetulan kami datang di sini mengikuti persekutuan doa yang tercinta, PDKK BHK Kemakmuran. Tapi spesial Engkau undang datang di tempat ini untuk mengalami kuasa-Mu Tuhan, untuk melihat dari dekat dan mendengar bahwa Engkau selalu mau menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kami, dalam setiap perkara yang kami alami, suka maupun duka yang kami alami, di dalamnya Engkau menyatakan kemuliaan. Seringkali kami kurang peka Tuhan. Kami menganggap perkara-perkara besar itu adalah kemuliaan-Mu, sedangkan perkara yang kecil, yang jelek, bukan. Tapi malam hari ini Engkau berkata, semuanya Engkau terlibat di dalamnya, supaya kami semakin percaya melihat kemuliaan-Mu. Maka malam hari ini pertama-tama undanglah kami semuanya untuk menyatakan iman kami pada Engkau ya Tuhan. Membuka hati kami supaya Engkau senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu. Malam hari ini kami mengajukan beberapa intensi doa di kotak doa ini Tuhan. Pertama-tama buat ekonomi kami yang terganggu karena efek pandemi yang panjang. Kami susah dalam keadaan ekonomi, krisis keuangan, pekerjaan juga krisis Tuhan. Maka tolong Kau adalah Allah yang baik hidup. Lakukanlah perkara ajaib dalam hidup kami, keuangan kami, Engkau lancarkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan yang kami alami, baik efek pandemi maupun hal-hal yang lain kami alami. Untuk orang-orang yang kami cintai, yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah, maka kami percaya tangan Tuhan, bilir-bilir-Mu mampu menyembuhkan sakit kami semuanya. Khusus malam hari kami berdoa bagi ibu dari Pak Jaya dan Ibu Ani yang mau dioperasi malam hari ini. Kami percaya tangan Tuhan
memegang para medis serta obat-obatan di rumah sakit tersebut untuk memudahkan operasi dan melancarkannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang rumah tangga kami mengalami gangguan seperti pasutri muda di Surabaya karena campur tiap lain dan sebagainya. Maka Engkau turun tangan Tuhan, supaya badai-badai taufan yang melanda rumah tangga kami dapat Tuhan pulihkan, Tuhan redakan Tuhan. Tumbuhkan cinta di antara kami. Dan bagi kami yang rindu akan mencari pasangan, kiranya kami percaya tangan Tuhan akan menuntun datang pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan kerinduan kami. Dan bagi kami yang juga rindu ingin mempunyai turunan seperti anak kami Karina, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah rahimnya dan juga kesuburan bagi suaminya, sehingga akhirnya apa yang diharapkan dirindukan selama ini dapat Tuhan penuhi. Terima kasih Tuhan. Dan masih banyak doa-doa intensi dalam kotak ini, baik spontan, tertulis maupun dalam hati kami. Kami percaya Engkau sudah tahu dan sudah mendengar semua isi hati kami. Dan pada saatnya nanti kami percaya Tuhan akan kabulkan seturut kehendak rencana Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Leonardi untuk pewartaannya pada malam hari ini. Tuhan berkati Pak. Dan sebelumnya untuk persembahan ada sedikit pemberitahuan untuk yang kantong merah. Kita akan persembahkan untuk PDKK. Terus untuk yang kantong biru kemarin kan untuk John Buna yang di Papua itu. Nah sekarang kan sudah berakhir dan sekarang kita ada untuk persembahan ke makan siang bersama Natal untuk sekolah TAC itu ya, disable. Nah nanti kita persembahkan untuk kantong merah dan kantong biru. Kita ingatkan ya. Mari kita angkat satu pujian. Kita katakan, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
kita dengarkan beberapa pengumuman. Saya persilakan Kak Wiwi. Terima kasih Sis Vina. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Saya melihat hari ini luar biasa dengan kehadiran Pak Leonardi yang hari ini adalah pertama kali setelah masa pandemi ya Pak. Selamat datang kembali di Persekutuan Doa Bunda Hati Kudus. Gak pernah bosan dengan BHK ya Pak. Terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Apa yang Bapak sampaikan pada sore hari ini kiranya menjadi pengingat kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, karena di dalam kesetiaan kita percaya ada mukjizat yang terjadi. Amin. Oke, baik Bapak Ibu saudara terkasih, apakah pada malam hari ini Tuhan tambahkan satu jiwa baru yang hadir di dalam persekutuan doa pada malam hari ini? Adakah yang deng-deng baru pertama kali hadir? Atau mungkin yang sudah lama gak hadir, tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk bergabung di dalam persekutuan doa pada malam hari ini? Gak ada juga, berarti PR nih untuk teman-teman semua yang mungkin teman-teman kita udah lama gak kedengaran suaranya, kita cari kabarnya dan kita ajak untuk datang ke persekutuan doa. Dan atau mungkin ada kenalan baru yang rindu untuk mendapatkan komunitas baru, kita ajak ke PD Bunda Hati Kudus. Setuju ya teman-teman? Setuju? Yang setuju beri aplaus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kami mengingatkan bahwa ketika tadi Bapak Ibu sudah terkasih baru mau masuk pintu ada meja yang menghalangi di depan, itu bukan kita mau ada tiket masuk gak, tetapi untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menuliskan wujud doa tetap disediakan, nanti form ada disediakan oleh panitia dan seperti tadi didoakan oleh entah itu pastor atau pewarta yang saat itu mewartakan di PD. Jadi gak usah takut untuk menulis, tulis aja yang sebanyak-banyaknya. Kita gak tahu kapan Tuhan akan mengabulkan tulisan kita, meskipun mungkin gak indah kata-katanya, tapi Tuhan tahu kita punya kerinduan. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau juga dari antara kita semua ada yang tergerak untuk berbagi kasih melalui berkat pada saat kita pulang, seperti contoh di belakang ada kantong-kantong warna merah, boleh menghubungi Sis Vina yang tadi memimpin pujian. Boleh berdiri Sis? Ya, Bapak Ibu boleh berbagi konsumsi, tapi harus diinformasikan sebelumnya ya, supaya tidak berbenturan dengan yang lain. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita akan berjumpa kembali di dalam persekutuan doa di jam yang sama, tempat yang sama dengan pewarta Saudara Elvindes Kapitsa dengan tema kuasa perkataan. Dari itu kita mengajak sekalian teman-teman untuk terus hadir dan menambah-nambahkan meja, bangku-bangku yang ada di dalam gereja menjadi bertambah banyak yang duduk dan bisa kita sapa dan kita ajak untuk bersama-sama bertumbuh di dalam persekutuan doa Bunda Hati Kudus. Dan berikutnya Kombas, komunitas basis yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui saluran Zoom. Dapat menghubungi Sis Ula di 085885566077. Sis Ula ada di sebelah mana? Boleh berdiri? Nah, yang ada di belakang ini. Kalau pengen tahu apa itu Kombas, bagaimana cara bergabung, suasana yang di dalam Kombas itu seperti apa, boleh menghubungi Sis Ula. Dan berikutnya lagi di PDPKK Bunda Hati Kudus ada satu gerakan yang menarik yang setiap hari kita jalankan, saat ini sudah berjalan hampir 1 bulan, yaitu asik banyak baca Alkitab. Siapa yang sudah bergabung? Yang belum bergabung, rindu bergabung tidak? Tidak ada ujian, tidak ada apa-apa. Ya, kita diajak bersama-sama membaca Alkitab setiap hari 2 bab. Nah, kalau yang mau bergabung boleh kembali menghubungi Sis Ula yang tadi di belakang. Bagaimana cara bergabungnya, syarat dan ketentunya seperti apa. Yang pasti syarat utama pertama dan yang paling penting adalah mau, gitu ya. Oke, berikutnya lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau terus mendukung keberlangsungan pelayanan PDPKK Bunda Hati Kudus, boleh juga berbagi berkat melalui transfer ke rekening BCA atas nama Julia Budianto
nomor rekening 24100580084. Seberapapun yang Bapak Ibu teman-teman sampaikan, ini sungguh menjadi sesuatu yang berarti bagi PD PKK Bunda Hati Kudus. Dan tadi juga sudah diinformasikan mengenai persembahan melalui kantong biru. Kalau bulan-bulan yang lalu kita mengumpulkan dana untuk mendukung pembangunan rumah doa Romo John Bunai yang ada di Papua, kali ini kita akan berpindah untuk mendukung kegiatan makan siang Natal yang akan diselenggarakan bersama di Kenat Barat 1. Kami boleh informasikan bahwa dana yang terkumpul untuk mendukung pembangunan rumah doa dari Romo John Bunai adalah Rp2.500.000. Terima kasih untuk segala partisipasinya. Seberapapun yang saat ini terkumpul, kita akan sampaikan kepada Romo John Bunai supaya ini boleh menjadi bagian di dalam pelayanan kita PD PKK Bunda Hati Kudus. Dan untuk kegiatan makan siang Natal nanti akan diselenggarakan tanggal 6 Januari tahun 2024 di Sekolah Luar Biasa Tri Asih ya. Jadi Bapak Ibu boleh berbagi kasih dengan mengumpulkan dana untuk kegiatan makan siang Natal ini. Dan untuk yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didukung di dalam doa, mungkin saat ini sedang dalam masa-masa yang butuh banyak dukungan, boleh menghubungi ke nomor WA 089601111397. Setiap wujud doa yang masuk akan kita doakan bersama dengan tim. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Sisvina. Ya, terima kasih Kak Wiwin untuk pengumumannya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri acara persekutuan doa ini. Saya undang Bapak Leonardi untuk doa penutup, Pak. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Malam yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami sebentar pulang dengan hati yang penuh dengan kuasa daripada-Mu, hati yang bersyukur Tuhan. Maka sebentar kami akan pulang Tuhan. Lindungilah kami dalam perjalanan dengan kendaraan kami masing-masing. Sebagaimana tangan Tuhan telah menuntun kami datang di sini dengan selamat, maka mohon tangan yang sama akan juga menuntun kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan malam hari ini boleh istirahat dalam sukacita, dalam tidur yang nyaman, sehingga semua energi kami yang terkuras karena aktivitas hari ini dapat Tuhan pulihkan lewat tidur yang nyaman, sehingga besok kami bangun dengan tak kekurangan apapun. Terus hari demi hari berjalan lagi sampai minggu depan hari yang sama, jam yang sama. Kembali kami akan berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebaikan Tuhan, untuk juga mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Maka terima kasih Tuhan. Semua doa, pengharapan iman kami, syukur kami gabungkan dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda, terima kasih. Engkau adalah teladan pengharapan bagi kami orang percaya. Karena itu malam hari ini pun Tuhan, ya Bunda Maria, berkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga selalu percaya berdevosi pada Engkau. Karena lewat Engkau, mukjizat Tuhan senantiasa dicurahkan buat kami. Karena itu dengarkanlah pujian dan doa kami pada Engkau ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Leonardi. Tuhan berkati untuk setiap pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Terima kasih. Saat ini kita mau mengakhiri acara persekutuan doa kita.
Kita mau naikkan pujian ini, kita adalah sebagai pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kibarkanlah rejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah derajatnya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah derajatnya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Selamat pulang Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati semuanya. Thank you.